merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu
Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, memberikan pengampunan kepada kami. Karena karya Kristus Yesus itu yang sudah dinyatakan di dalam kasih karunia kepada kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada-Mu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat 14. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 14. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 9, lalu jemaat menjawab ayat 10, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-14. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan baca dari Lembaga Alkitab. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawan-Mu. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan keseluruhan Yoel pasal 3 merupakan janji pemulihan Tuhan dan berkat Tuhan bagi umatnya. Dan pasal 3 ini bertolak belakang sekali dengan Yoel pasal 2.
Dikatakan di sini dengan jelas sekali bahwa akan ada peperangan. Ada 3 kata yang penting. Peperangan, penuaian, dan pengirikan. Kita lihat ada hal yang sangat kontradiksi. Yang tidak mungkin. Tapi itulah nubuat Yoel dengan bahasa sastra yang sangat indah sekali. Akan ada bahaya besar. Akan ada malapetaka yang besar. Peperangan digambarkan di situ. Jadi itulah dunia. Tapi di tengah-tengah peperangan ada masa penuaian. Biasanya kalau ada bahaya besar peperangan akan terjadi krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis dalam kehidupan. Tapi Alkitab berkata beda. Memang tidak dihindari, ada kesusahan, ada bencana, ada sakit penyakit, ada krisis. Tidak dapat dihindari. Karena dunia ini memang begitulah ketika jatuh dalam dosa. Tetapi ada kata pengharapan yang luar biasa, penuaian. Bertolak belakang sekali. Tapi itulah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Orang lain boleh peperangan, tapi engkau akan menuai. Orang lain boleh resesi, engkau akan resepsi. Itu janjinya. Itu jelas dalam kitab Yoel. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan supaya kita terhindar dari peperangan ini, tapi masuk pada masa penuaian? Memang akan ada pembersihan, pengirikan anggur, dikatakan di situ dengan jelas sekali. Lalu langkah-langkah apa saja? Dikatakan di sini pada ayat yang ke-9 diawali dengan satu kata, maklumkanlah. Kir'u zot yang pertama. Beritakanlah. Beritahukan kepada umat. Memang ada hal-hal yang kita hadapi bahaya besar. Tapi bukan itu. Di balik itu, kita tidak bisa menyembunyikan semua keadaan fakta-fakta dunia sekarang ini menghadapi masalah-masalah yang besar yang tidak pernah habis-habisnya. Kiruzat, beritakanlah, maklumkanlah, umumkanlah, kasih tahu. Itu yang pertama. Karena dikatakan di situ untuk itu langkah yang kedua disebut kadesu. Siapkanlah. Kata kadesu berakar dari kata kades. Seakar dengan kata kados. Sucikan. Artinya pisahkan. Bahwa umat itu selain dipersiapkan, diumumkan, dipisahkan. Supaya dia sungguh-sungguh menjadi umat pilihan. Saudara, kalau saudara percaya Yesus, saya percaya tidak semua bisa percaya. Meskipun mengerti. Itu karena saudara pilihan. Dan kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Pilihan. Orang lain tidak bisa percaya. Tapi hati kita bisa dibuka. Pikiran kita bisa tercerahkan. Itu karena kasih karunia itu sudah Tuhan berikan dan tetapkan di dalam diri kita. Itu yang kedua. Lalu setelah itu apa? Setelah disiapkan, diberitakan, siapkan. Masih pada ayat yang ke-9 ada kata hairu. Kata hairu artinya gerakkanlah, bangunkanlah, bangkitkanlah. Bangkitkanlah berarti bukan ketakutan menghadapi masa-masa bencana, masa-masa yang dihadapi, bukan. Tapi bangkit, bangun. Bahwa engkau tidak mengalami itu, engkau akan terhindar dari itu.
Bahkan engkau sebaliknya, engkau akan menuai. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Gerakkanlah, masuklah. Sebab kita sekarang akan menghadapi mungkin keadaan yang tidak nyaman. Tetapi itu yang diberikan. Bertindaklah maksudnya. Lakukanlah. Sebagaimana orang mempersiapkan. Sehingga dikatakan pada ayat ini masih yaitu Yigesu. Yigesu ya alu kol anse hamil khama. Suruhlah semua prajurit tampil maju. Secara harfiah dikatakan naiklah, mendekatlah engkau ke gunung Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Satu-satunya. Bukan menjauh. Dekatkan diri pada Tuhan. Pada waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada pertolongan yang sangat jelas sekali di dalam diri kita. Karena itu, bahaya dunia tidak dapat dihindari. Kita mengalami masa-masa itu, saudara, kita mengalami semua. Kita terluput dan terlewat itu hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sampai hari ini, Anda dan saudara kadang-kadang tidak cepat kenal. Karena kita semua seperti kalau dalam film-film orang yang pakai masker itu penjahat. Tapi nyatanya kita memakai itu semua. Kita berjaga-jaga. Tidak apa-apa. Tetapi maksud saya, ini kondisi kita. Ini realita hidup kita. Ini kenyataan yang kita hadapi. Tapi di tengah-tengah ini janji Tuhan itu. Bukan kita berputus asa. Bukan kita tidak punya masa depan. Kita harus berani maju, berani tampil, bertindak sebagai orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Berarti kita ini yang terluput semua, kita dipersiapkan oleh Tuhan pada zaman yang baru yang bakal kita hadapi. Anda kita semua terpilih dari itu. Karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dikatakan. Sehingga itulah laskar Tuhan. Laskar Tuhan. Amin. Majulah laskar Tuhan. Ya. Ada satu lagu lama yang saya sudah. Maju laskar Tuhan. Ya, maju. Bukan jalan di tempat. Bukan mundur ke belakang. Tapi maju. Yang kedua. Pada ayat yang ke-10 sebetulnya ingin berbicara begini. Ya. Bagaimana semua bisa menjadi alat perang? Alat perang di sini bukan kita ingin berperang menghancurkan orang lain, bukan. Tapi berperang dalam arti di sini sudah siap dan sungguh-sungguh diasah, ditempa. Sehingga tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya akan berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Gibor ani. Tapi sesungguhnya kata gibor ani, aku pahlawan, aku pemenang. Saudara percaya kita bakal jadi pemenang? Pasti. Kita sudah menang melewati masa-masa pandemi ini. Kita sudah menang. Amin. Makanya kita pasti menang menghadapi yang kata dunia resesi pada tahun ini. Kita pasti keluar gibor ani. Keluar sebagai pahlawan. Keluar sebagai pemenang. Itulah janji Tuhan. Amin. Apakah kita akan terpaku dengan analisa orang? Rezeki kita tidak tergantung dengan sistem ekonomi. Rezekiku tergantung pada perbendaharaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita imani.
Agama itu bukan teori, bukan rumusan. Bukan. Alkitab itu adalah pengalaman. Alkitab itu adalah kisah. Karenanya jelas sekali. Satu-satunya ayat 11 berkata begini. Kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh mundur, tapi bergeraklah. Bawalah, dikatakan di situ. Bawalah, turun Tuhan, ya, Hakat Adonai Giborecha. Orang-orang perkasa, pemenang-pemenang engkau akan kumpulkan. Sehingga mereka bergerak maju. Mereka tidak berputus asa. Mereka tidak terpaku dengan berita-berita yang menyusahkan hati mereka. Bergerak. Yang berusaha tetap berusaha. Yang bekerja tetap bekerja. Yang studi tetap studi. Semuanya. Karena janji Tuhan. Resepsi. Amin saudara. Resepsi. Ada pesta. Saudara lihat Alkitab berbicara akhir zaman. Akhir zaman itu bukan kiamat. Saudara, jangan salah. Jangan ambil pemahaman Kristen menjadi pemahaman orang lain. Kiamat, hancur, lebur, segala macam. Enggak. Akhir zaman, Kristus datang menjemput kita. Amin, saudara. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Mana susahnya? Alkitab tidak mengajarkan hal-hal yang menyeramkan, menakutkan, seolah-olah hancur segala-galanya. Tidak. Kita akan memerintah bersama-sama. Selalu. Coba baca kitab Wahyu. Saudara lihat peperangan ini dan itu. Tapi semuanya pesta. Itu yang Tuhan lihat. Karenanya dikatakan sini adalah satu kesempatan. Ya. Disebutkan ayat 12, mereka maju Emek Yehoshafat ke lembah-lembah Yosafat. Tapi sebetulnya pada ayat 14 disebutkan di situ lebih tepat lagi Emek Hekharus, yaitu lembah penentuan. Inilah masa-masa penentuan itu. Sehingga kita menghadapi sungguh-sungguh. Sehingga biar saja orang berbicara banyak hal. Tapi kita punya kesempatan. Penuaian. Coba katakan bersama. Penuaian. Engkau ingin menuai? Pasti. Tahun ini tahun menuai bagi kita. Imani itu. Kita boleh dengar resesi. Tapi aku mengimani resepsi. Amin saudara. Ya. Jadi memang iman harus bertolak belakang. Beda satu dengan yang lain. Saya ingin bercerita sedikit. Yaitu kalau kita mengimani segala sesuatu, Tuhan pasti tolong. Tapi ukuran cara Tuhan menolong tidak bisa diatur dan diukur, apalagi menurut ukuran kita. Tidak. Kalau saya perhatikan begini. Saya di penjara 6 tahun. Bukan karena peristiwa Sambo. Ya, bukan. 6 tahun pada masa zaman Orde Baru. Karena saya pindah agama. Bukan soal pindah agamanya. Tapi karena saya membandingkan kitab suci yang lama pada kitab suci yang saya imani sekarang. Dan saya dianggap bakal membuka kerusuhan. Dan pemerintahan Orde Baru tidak ingin ada hal-hal yang gejolak-gejolak.
saya segera ditangkap dengan dasar Pempres 11, yaitu tahan dulu, periksa kemudian. Dan bertahun-tahun saya ditahan tanpa diperiksa. Bayangkan hampir 1 tahun lebih saya tidak diperiksa, ditahan saja. Sehingga bertanya-tanyalah dalam diri ini, kira-kira perkaraku apa? Setiap saya tanya, saya ini ditangkap perkara apa? Penjaga selalu bilang, tanya aja diri sendiri. Saya bingung suruh, yang mana? Tahun kedua baru diperiksa. Baru saya mengerti apa sebab saya menjadi Kristen. Saya jelaskan, karena membaca Alkitab. Saya menjadi Kristen karena saya membaca Alkitab. Alkitab yang saya baca, ya, dan saya membaca bukan untuk percaya, untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Tapi tiba giliran Yohanes pasal 1 ayat 1, itu membuka hati saya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Baru terbuka oleh saya. Jadi Yesus itu firman Tuhan. Sehakikat dengan Tuhan. Apa saja yang berasal dari diri Tuhan, sama kekalnya, sama sucinya, sama agungnya, sama mulianya. Tidak ada beda. Karena dia datang dari diri Tuhan. Firman itu menjadi manusia. Dinamai Yesus. Dan terbuka hati saya untuk percaya. Selanjutnya terus ayat-ayat dari Injil Yohanes menguatkan saya. Meyakinkan saya. Pada waktu saya diperiksa, saya katakan itu. Salah satu pemeriksa berkata begini, ayat mana yang buat kamu jadi Kristen? Saya karena diizinkan bawa Alkitab, saya buka Alkitab. Mana coba? Mana dia bilang? Saya kasih tunjuk. Dia baca. Setelah dia baca, dia bilang begini. Ternyata setelah saya baca, saya nggak jadi Kristen. Loh, tadi saudara bilang ayat ini yang saudara baca, lalu saudara jadi Kristen. Sekarang saya baca, tapi saya tidak jadi Kristen. Jawab yang betul, dia bilang. Lalu saya jawab, ada bedanya Pak. Saya baca, saya dipilih. Bapak baca, Bapak tidak dipilih. Marahlah dia. Ditempelengnya lah saya, saudara. Ya sudah. Saudara percaya? Karena kita dipilih. Berbahagialah. Kalau saudara memberitakan Yesus, orang menolak Yesus, dan saudara percaya, itu konfirmasi bahwa engkau telah dipilih. Amin. Tidak mudah untuk itu. Karena itu, dari proses itu semua, menjalanin semua itu, saya jalanin. 6 tahun saya dalam penjara, dipindah-pindah. Dari Kopkamtib ke Laksus, dari Laksus ke Laksusda, Laksus Pus. Pindah. Baru terakhir pindah ke Kalisosok. Waktu dipindahkan Kalisosok saya berpikir California. Ya, 2 tahun 5 hari saya menghuni Kalisosok. Ya, karena itu saya mengerti bahasa Jawa Timuran. Saudara ya, 2 tahun 5 hari. Pindah lagi ke Cipinang, Chicago. Ya saya imani itu. Akhirnya setelah 5 tahun lebih baru diadili. Dijatuhkan hukuman 6 tahun. Dahsyat.
Kalau 1 tahun setengah membunuh 1 orang berarti 6 tahun berapa orang? Lalu saya pindah. Semua itu terjadi, dialami. Tapi satu pengalaman yang luar biasa di dalam hidup saya. Itulah cara Tuhan mempersiapkan seseorang. Saya ditangkap ketika saya masih sekolah di I3 Batu Malang, sekolah pendeta. Baru 6 bulan sekolah, udah ditangkap. Rupanya Tuhan bilang, jangan sekolah di sana, sekolah dengan aku aja. Dan selama dalam penjara, saya sudah menyelesaikan baca Alkitab 25 kali. Kenapa? Karena tidak boleh bawa buku lain kecuali Alkitab. Sedangkan saya hobi baca dari kecil. Tersiksa betul ketika tidak boleh membaca. Satu-satu yang diizinkan Alkitab. Jadi saya baca Alkitab. Saya pikir tamat 1 kali mungkin Tuhan bebaskan. 1 kali belum, 2 kali belum, 3 kali belum. Terus saja saya baca, terus jangan putus asa, baca terus. 25 kali baru bebas. Saudara, sebagai orang Kristen sudah pernah tamat baca Alkitab 1 kali? 1 kali saja. Kalau belum, saya berdoa supaya saudara masuk penjara. Ya. Setiap kesusahan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan di depan yang jauh lebih baik. Amin. Loh iya. Tuhan menghibur, memberikan penghiburan. Mungkin kalau saya di luar ditabrak bajai mati. Jadi Tuhan izinkan ditaruh di penjara, nggak ada bajai yang lewat. Jadi ada sesuatu dalam diri kita. Kesempatan inilah maka dikatakan silhu. Ayunkanlah, mulailah bekerja. Tidak usah takut. Syabit, magal, ya dikatakan di situ. Artinya alat yang digunakan itu. Jadi engkau akan digunakan oleh Tuhan masing-masing dalam setiap kehidupanmu. Sehingga dengan demikian kita siap untuk melakukan. Sementara berita peperangan, resesi, tapi kita akan menuai. Penuaian itu terjadi karena berkat Tuhan, pilihan Tuhan. Amin. Loh ya. Kita mengamini hal-hal yang dari Tuhan, bukan hal-hal yang dari dunia. Karena itu berusahalah, bekerjalah, semua kita lakukan. Karena dikatakan di situ menggambarkan dengan jelas sekali ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Banyak orang. Ayat 14. Banyak orang. Sebetulnya dikatakan banyak orang ini homonim. Homonim itu begini. Banyak berita. Banyak orang berkerumun. Banyak berita yang membingungkan kita. Menyusahkan kita. Tapi engkau tidak boleh terpaku dengan itu. Kita harus terpaku dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan janjikan. Saya ingin memberikan pengalaman saya. Saudara, waktu di penjara, maaf saya kesaksiannya sekitar penjara saja. Saudara, karena itu sangat berkesan 6 tahun. Dan di zaman itu tidak tahu kapan bebas. Tidak tahu. Sekarang ini enak. Ya, sudah meskipun hanya beberapa bulan ditahan, di sidang sudah tahu bakal mati. Gitu. Jadi kalau dulu enggak tahu mati atau hidup.
Setelah saya dipindahkan ke Kalisosok, istri saya diizinkan tahun pertama untuk kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya, yaitu sabun Kamai, sabun mandi Kamai. Itu enggak tahu sekarang enggak ada lagi kali ya. Gitu. Odol Pepsodent, Rinso, dan roti Kongguanan yang rada segi 4 itu. Setiap bulan dia kirim. Paketnya sama. Makanya saya kalau lihat roti Kongguan itu agak trauma. Agak trauma saya karena setiap bulan itu kiriman. Itu mengingatkan saya. Waktu kiriman pertama, saya ini sudah lama sikat gigi tidak pakai odol. Karena kami semua dalam penjara itu senasib. Blok kami, blok yang terisolasi. Ya. Jadi waktu saya dikirim odol, rasanya nikmatnya luar biasa. Tidak mau kumur-kumur. Saudara, menikmatin sekali. Dan teman-teman yang lain juga ingin menikmati. Odol Pepsodent yang besar itu cepat habis. Bahkan odol zaman dulu kan bisa dibuka buntutnya itu. Belakangnya bisa dibuka jadi dalamnya bisa dikorek-korek begitu saudara ya. Sampai titik seperti itu. Habis. Waktu habis karena sudah terbiasa pakai odol lalu tidak pakai odol tidak enak. Saya berdoa dengan Tuhan. Agak malu-malu saya berdoa dengan Tuhan. Karena kayaknya minta perkara-perkara yang kecil. Saya berdoa Tuhan minta odol lah. Ya karena saya orang Protestan. Tidak pernah diajar minta yang kecil-kecil. Mintanya doa syafaat yang besar-besar. Papua, ya Afrika segala macam. Nah itu. Jadi kalau minta yang kecil belum pernah. Jadi waktu mau minta odol rasanya merepotkan Tuhan. Tapi karena saya butuh, saya minta. Tuhan tolong minta. Sambil malu saya bilang odol. Tapi waktu saya berdoa itu saya mikir. Siapa tahu Tuhan gerakkan saya. Tuhan gerakkan istri saya untuk kirim. Kan suami istri itu ada kontak. Ada kontak loh. Ya, makanya suami-suami itu tidak bisa selingkuh karena kontaknya jelas, saudara itu ya. Gitu. Sebab waktu menikah kan bilang 2 menjadi 1. Kalau saudara tidak mau ada kontak, bilang 2 tetap 2, jangan 1 gitu. Pasti saudara tidak jadi nikah. Jadi sudah, ya suami istri itu ada kontak. Ya, coba kita perhatikan. Coba. Suami istri saya kalau pergi pelayanan istri saya tidak ikut, ya, tidak pakai WA, tidak pakai SMS, tidak pakai telepon, cukup pingin saya sayur asem, pasti pulang ke rumah tepat sayur asem, itu kontak kami sudah lama 55 tahun, saudara. Jadi kontaknya luar biasa. Kalau saya bilang mah, dia tahu. Mertua ongkosin. Nah iya. Padahal enggak ngomong cukup mah. Ya, dia tahu. Itu namanya suami istri. Jadi saya doa Tuhan supaya istri saya kirim. Istri kirim. Pengiriman itu waktu besuk dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Saya tunggu sambil berdoa Tuhan istri saya kirim. Gerakkan dia kirim. Sampai jam 2 enggak ada kiriman. Sudah. Terus sore jam 5 kami mandi semua. Sudah mandi, apel, masuk kamar dikunci. Dan saya berdoa. Karena istri saya tidak kirim. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan. Saya maklum mungkin engkau sibuk. Ya. Karena hanya urusan odol. Sementara Tuhan harus urusannya banyak sekali. Ya sudah, menghibur diri. Ya, menghibur diri. Ketika
malam, jam 7 malam, pintu kamar penjara kami dibuka. Ada orang baru masuk. Orang itu bingung. Dan saudara tahu, boleh saudara pergi ke penjara, melihat orang dalam penjara itu mukanya menakutkan semua kan. Serem semua. Nah, dari sekian ini mungkin dia lihat muka saya tidak terlalu. Jadi dia dekat ke saya. Kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin bantal. Saya banyak tikar dan bantal warisan dari yang bebas-bebas itu. Itu gunanya orang di penjara lebih lama. Dia pasti terima warisan, saudara. Karena mereka tidak pernah berani bawa yang barang sudah di penjara, bawa pulang. Dia bilang nanti sial. Ya, saya bilang nanti sial kalau kamu bawa. Gitu. Jadi dia tinggal. Jadi saya pinjemin. Waktu saya pinjemin, dia di situ. Lalu dia buka tas plastik kreseknya itu, dia buka plastiknya. Kok boleh enggak titip ini? Oh ya, begitu saya buka, isinya odol. Tidak tanggung-tanggung, 10 odol. Hanya odol. Hanya odol. Saya tanya, kenapa isimu hanya odol saja? Masa iya katanya? Iya, we punya toko. Waktu we ditangkap, we gugup. Dia pikir ambil ini. Jadi ternyata yang diambil odol aja semuanya. Oh begitu, iya. Karena dia punya toko katanya. Jadi dia pikir dia ambil sikat gigi, ambil sabun, ambil apa. Ternyata saking gugupnya odol lagi. Ya sudah. Ya saya bilang kamu enggak bisa pinjam sikat gigi saya. Ya, gitu. Saya senang sekali. Ternyata Tuhan tidak lupa saya. Enggak tanggung-tanggung. 10 odol. Ya. Caranya tidak masuk akal saya. Enggak pernah kebayang oleh saya bahwa ada orang bakal ditangkap bawa. Enggak kebayang. Yang saya pikir istri saya datang. Ya, atau teman saya yang seorang pengacara yang suka datang ke Surabaya, suka titip uang dengan kejaksaan, namanya Adenan Buyung Nasution. Setiap Bang Buyung datang ke Surabaya, dia selalu titip uang buat saya. Saya pikir itu, ternyata tidak. Ada jalan yang lain. Besok pagi orang ini dibond kembali, diperiksa. Sampai sore tidak datang. Karena saya kepala kamar. Ya, itu gunanya orang lebih lama. Jadi kepala kamar, saudara. Jadi ketika petugas bilang berapa isinya? 4, 3 di dalam, 1 di luar. Oh, coret yang 1 di luar. Kenapa saya bilang? Orang itu salah tangkap. Namanya sama tapi orangnya lain. Rupanya dia hanya untuk kirim yang itu saja. Itu pertolongan Tuhan. Hal yang kecil. Makanya jangan takut. Apapun orang katakan tahun ini, tahun apa saja, bagiku tahun penuaian. Amin. Bagiku tahun penuaian. Iman itu. Tuhan tidak lupa, Tuhan sangat tahu sekali. Dari situ iman saya makin bertumbuh dan makin bergantung dengan Dia. Selesai itu masih lama lagi, pindah lagi ke RTM Jakarta. Dari RTM pindah lagi ke Cipinang. Dari Cipinang pindah lagi ke Cirebon. Setiap pindah itu saya imanin kota-kota di Amerika. Iya, tapi ternyata betul. Setelah bebas, seluruh kota-kota itu saya datangin semua. Itu iman orang dalam penjara tidak berdaya sama sekali. Saudara masih bebas, masih merdeka. Saya percaya masih banyak jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak usah takut. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan. Hanya suara Tuhan yang kita imani. Dengan demikian, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Lambaikan tanganmu sama-sama saudara. Hey. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin.